Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fatma Aprilia, Prodi Keperawatan semester 4. Saya Ayuni Mujahidah Reski Syabania dari Keperawatan semester 6, Stikes Madani, Yogyakarta. Nama saya Alvito Dinara Hardi, saya dari jurusan Keperawatan semester 2. Nama saya Bayu Wisnu Sasongko dari Prodi S1 Keperawatan semester 2. Namanya Rizaldi Muhammad, Fakultas Ilmu Keperawatan. Ya, ketika kita mendapatkan daging kurban, kita bisa langsung menyimpannya ke dalam wadah tertutup dan memasukkannya ke dalam kulkas, tapi jangan dicuci. Karena jika kita cuci terlebih dahulu, itu bisa menimbulkan perkembangbiakan bakteri di dalam daging. Menyimpan dan mengolah daging kurban itu sangat penting ya, karena untuk menjaga kesehatan dan keamanan makanan. Nah, cara yang bisa kita lakukan, yang pertama, potong daging kurban dengan bersih dan higienis. Kemudian kita bisa simpan di kulkas dengan cara tidak menyuci terlebih dahulu. Kemudian jika kita tidak ingin mengolahnya dalam waktu dekat, maka kita bisa bekukan di dalam kulkas. Tapi perlu kita ingat, jangan membekukan daging di dalam kulkas dalam waktu yang panjang, karena kualitas dan rasa dalam daging bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Daging kurban ini kita bisa taruh di kulkas, simpan di kulkas atau sebutannya freezer, itu tempat pembekuan daging, biasanya disimpan di situ untuk mengawetkan daging tersebut. Untuk mengolahnya kita bisa gunakan air mendidih dengan suhu 68 derajat untuk merebus daging sapi, kambing atau yang sejenisnya. Untuk menyimpannya, kita bisa menyimpan di lemari es dengan suhu minimal di bawah 5 derajat Celcius. Untuk cara pengolahannya bisa dengan mengurangi penggunaan minyak gitu. Untuk penyimpanan dan mengolah daging kurban yang benar itu bisa beberapa cara. Yang pertama, untuk penyimpanannya bisa disimpan di freezer, bawah suhu sekitar di bawah -4 derajat. Dan kemudian untuk pengolahannya bisa dengan memasaknya dengan matang ya. Jangan sampai setengah matang atau benar-benar belum matang. Untuk metodenya, untuk penderita penyakit tersebut bisa untuk mengurangi konsumsi daging sapi atau daging kurban tersebut. Selain itu, bisa dikonsultasikan ke dokter bagian mana yang bisa dikonsumsi oleh penderita. Alangkah baiknya kita mengkonsumsi daging-dagingan yang terhindar dari lemak. Contohnya daging-dagingan tersebut yang berada di perut itu sangat banyak sekali lemaknya, dan kita bagusnya itu untuk menghindari lemak-lemak tersebut, untuk tidak mengkonsumsi yang seorang itu terjangkit penyakit serangan jantung, kolesterol, dan yang lainnya. Untuk menghindari penyakit itu yaitu dengan membuang lemak-lemaknya dan kita hanya mengkonsumsi bagian daging saja. Orang yang memiliki gangguan kesehatan tersebut bisa juga memilih bagian daging yang kandungan lemaknya rendah. Dan juga untuk porsi makannya bisa konsultasi dengan dokter agar aman untuk dikonsumsi. Baik, untuk yang ingin mengkonsumsi menggunakan berkuah, sebaiknya dikurangi penggunaan santan, minyak, dan garam yang berlebihan. Kemudian, hindari mengkonsumsi atau memasak bagian jeroan yang berlebihan. Sebaiknya menggunakan dagingnya saja. Untuk cara mengolah daging yang baik dan benar, bisa menghindari mengolah daging dengan cara digoreng dan dibakar, karena mengolah daging dengan digoreng itu bisa memperbanyak lemak, dan juga jika dibakar itu bisa menambah zat karsinogenik. Dan untuk orang yang memiliki kolesterol itu bisa menghindari mengolah daging dengan cara ditambah santan dan banyak minyak. Kebetulan saya kan dari SMP di pondok ya, jadi udah biasa gitu kalau setiap Idul Adha pasti di pondok. Tapi ya kalau liburan sih enaknya sama keluarga juga sih. Rasanya senang karena di sini banyak teman-teman, jadi di sini mengajarkan kebersamaan dan ya banyak kesenangan di sini lah, bisa berkurban bersama dengan teman-teman yang lain.
Sangat senang saya karena banyak teman juga di pondok. Jadi ini adalah salah satu momen yang tidak bisa kembali lagi. Jadi kita harus memanfaatkan waktu singkat ini di pondok. Karena kita hanya beberapa tahun di sini, jadi kita harus manfaatkan kurban di pondok. Cukup sedih karena saya tidak bisa merasakan suasana kurban bersama keluarga di rumah. Yang biasanya di rumah itu bareng sama keluarga masak-masak daging, kumpul-kumpul keluarga. Nah sekarang ini tidak bisa. Tapi di sisi lain saya juga senang karena bisa merasakan suasana baru dengan teman-teman, masak-masak bersama. Baik, untuk Idul Adha di Pondok Pesantren Islamic Center Binbas ini menyenangkan ya, karena bisa Idul Adha bareng teman-teman, bisa langsung ngolah daging kurban dengan berbagai macam olahan bersama-sama, yang menyenangkan. Melalui video ini ya, kami menghimbau kepada wali, ya, menghimbau kepada orang tua mahasiswa kami, ya, mahasiswa STIKAS Madani, untuk bisa menyalurkan dari kurbannya, ya. Mendekati waktu dari Idul Adha ini, kami dari kepanitiaan, ya, panitia kurban STIKAS Madani dan juga dari Pondok Islamic Center Binbas, ya, siap untuk menerima, ya, dari seluruh mungkin kurban yang insya Allah dititipkan kepada kami. Insya Allah kurban ini nanti akan dimanfaatkan oleh, ya, mahasiswa kami, ya, mahasiswa dari mungkin juga dari Stitwa dan juga mungkin dari pondok secara umumnya. Insya Allah apa yang nanti bisa dititipkan kepada kami, ya, itu akan memberikan manfaat besar untuk mahasiswa, ya, untuk seluruh sivitas akademika, baik mungkin juga dari dosen, karyawan, dan juga mungkin berbagai bagian yang ada di institusi kita bersama. Dan terakhir kami berdoa semoga nanti kurban yang dititipkan kepada kami itu bisa menambah ketakwaan kita semua, ya, menambah ketakwaan dari sohibul kurban, ya, menambah ketakwaan dari masyarakat semua, ya, sehingga juga bisa memberikan manfaat kepada seluruh sivitas akademika STIKAS Madani. Mari berkurban Di Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Yogyakarta.